Hey, what is up guys? Welcome back to another episode of Lancar Tanpa Grammar of Kursus Bahasa Inggris RBA 100. I'm Bonifalo, saya Bonifalo, dan dalam video kali ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya sih. Kita akan lanjut membahas tentang Pace Geyser. So once again, her name is Pace Geyser and she's a native speaker. Dia adalah seorang bule dari Amerika ya. She's from the USA. So I believe you're going to learn a lot from this lesson. Jadi saya yakin kalian akan belajar banyak dari pelajaran kali ini. Anyway, tanpa membuang banyak waktu, sorry ya. Langsung saja, let's get right into it. Langsung saja, mari kita mulai. Just want to say real quickly, guys, I feel like I'm pretty consistent with what I eat for breakfast and lunch every day. Like literally every single morning for breakfast, I'll either have oatmeal or eggs. And then for lunch, I typically always have a salad, like 9 times out of 10. Either I'll get one from Palm and Honey, or I'll get one from TDR or Dining Hall. Just want to say real quickly, guys. First, what I'm going to teach you is, sebenarnya dalam kalimat pertama ini ada dua hal yang aku ingin ajarin kalian. First, itu yang ini. Second, itu yang ini ya. Sebelum kita lanjut ke pelajarannya, kita bacakan kalimatnya ya. Seperti si bule tadi. Kita praktik ngomong. So, ulangi, ikutin saya ya. Just wanna say real quickly guys. Jadi cara ucapkannya just. Nah, ini you can pronounce the T sound atau enggak juga enggak masalah ya. Jadi ini tadi misalnya si bule itu enggak sebutkan dengan jelas. Jadi dia hanya bilang just. Tapi if you wanna pronounce it, itu benar. Itu enggak salah. Jadi just itu juga no problem. Kalau Anda kayak kalau kita ngomong lebih lancar biasanya T we don't pronounce it karena dia akan membuat agak kaku. So kita hilangkan. Just wanna say real quickly guys. Nah, kata just ini apa artinya? Banyak sekali artinya sebenarnya. Dan di sini dia hanya mau tugasnya menegaskan doang. Makanya tertulis di sini just is used to make a statement or order stronger. Jadi just ini hanya mau menekankan yang ini saja. Jadi sebenarnya without this, kayak tanpa wanna dan say di sini juga no problem. Kayak just real quickly guys. Kan ada yang kadang just real fast. Ganti quickly dan fast no problem. Jadi apa artinya? Jadi dia mau menekankan bahwa sungguh-sungguh cepat gitu ya. Kayak hanya mau cepat saja. Sebenarnya arti dari just itu bisa keadilan, kayak yang singkatan dari justice gitu, atau juga bisa baru saja, bisa juga artinya mau, hanya. Jadi banyak sekali arti, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah soal yang ini. Dia hanya mau menekankan saja, sehingga mungkin kalian mau mencoba memahami. Karena mana ya tidak paham. Nah, sebenarnya artinya ini tidak penting banget, tetapi supaya dia menekankan yang ini. Okay, so for example, he just won't do as he's told, alright? So he just won't do, dia hanya saja tidak mau melakukan. Nah, kayak gitu, hanya saja, ya. Won't do as he's told, seperti yang dia disuruh atau dia diperintah atau dia diberitahu. Or it's just too expensive, alright? It is just too expensive or it's just too expensive. Artinya itu saja cukup mahal atau sangat mahal. Too expensive artinya sangat mahal ya. Jadi just di sini sebenarnya kalau kita terjemahkan iris sedikit susah, tapi if you understand it, kayak Anda paham, sebenarnya tidak susah. Anyway, let's continue. Kita langsung saja lanjut ke yang berikut. Real quickly. Now, real banyak orang paham kayak real itu artinya asli ya. Nah, kalau real quickly, kalau Anda terjemahkan lurus-lurus, asli cepat, bisa dipahami. Pokoknya dia seperti itu, tapi kayak terjemahannya kurang enak ya. Karena kita ini hanya dipahami sama dengan just sebelumnya. Lebih bagus dipahami kalau diterjemahkan lurus-lurus, agak sedikit kurang ini. So real is in a very great way or to a great degree. Alright, aku akan kasih contoh banyak. Ini artinya dengan cepat atau secepat-cepatnya. Makanya terjemahan di sini just wanna say real quickly guys. Artinya hanya mau katakan dengan cepat-cepat guys, kayak gitu ya. Jadi dengan cepat-cepat atau sungguh cepat-cepat atau bisa bilang asli cepat-cepat ya.
asli, sungguh, kayak gitu. Itu peranan real di sini. For example, I get cold real easy. Artinya saya sakit itu, cold itu yang kayak bersin-bersin gitu ya. Kalau it is so kayak the weather ketika terlalu dingin dan Anda bersin-bersin, itu yang disebut dengan cold. I get cold real easy. Artinya saya sakit dengan cukup cepat atau dengan sungguh cepat, kayak sangat sensitif. I'm so sensitive, alright, kayak gitu. Jadi real ini hanya mau menekankan bahwa sungguh-sungguh atau asli, benar-benar. Or it's real nice to meet you. So it's real nice artinya sungguh menyenangkan bertemu dengan Anda. It's real nice. Anda bisa hilangkan real di sini. Anda katakan, hey, it's nice to meet you. Tapi kalau Anda tambahkan real, yang mendengar itu, oh, terima kasih, kamu sungguh-sungguh, you mean it, kayak sungguh-sungguh Anda mengatakan itu dari hati. Real nice, sungguh menyenangkan bertemu dengan Anda. Or yang berikut, just do it real quickly. Artinya lakukan itu dengan cepat, secara cepat. Terjemahan tepatnya kayak secara cepat, secara gampang, secara indah, secara menyenangkan, kayak gitu. Mungkin lebih tepatnya kata secara sungguh-sungguh, itu lebih tepat. For the translation of real here. Or in the last example here, Mom, please come real quickly. Alright, artinya Mama, tolong datang cepat atau datang dengan cepat, gitu ya. Jadi real di sini artinya dengan atau secara atau sungguh-sungguh. So I believe you've understood that. Let's move on. I feel like I'm pretty consistent with what I eat for breakfast and lunch every day. Like literally every single morning for breakfast, I'll either have oatmeal or eggs. I'll either have oatmeal or eggs. Alright, so we are going to talk about either or. Now, apa arti dari either or here? Now, cara ucapkan ini ada dua ya. Anda bisa gaya orang Amerika, bisa juga gaya Inggris. Kalau gaya Amerika itu adalah either. Seperti yang tadi sebutnya, either, alright? Jadi I. Tetapi kalau gaya Inggris, dia I. Either or, kayak gitu. Tapi biasanya orang Amerika nggak kentara ya, jadi either. Anyway, we use either or to connect items. Jadi kita menggunakan either or itu untuk menghubungkan items atau untuk menghubungkan to connect things, right? Dan biasanya barang-barang yang atau hal-hal yang kita hubungkan itu sama levelnya. Misalkan kalau kata benda ya kata benda semua. Kalau kata kata sifat ya kata sifat semua. Pokoknya nyangkut apa ya hubungannya dengan itu. Sama levelnya. Jadi seperti yang tadi, kalau itu benda ya berikutnya benda. Contoh, aku kasih contoh langsung. Nah, apa artinya dulu ya? Artinya entah ya. Entah lakukan ini atau. Jadi entah atau. Seperti yang tadi bilang, entah saya pergi ke Amerika atau saya pergi ke Singapura, anggap saja ya. Jadi entah. Bisa juga baik ya, baik sebenarnya lebih tepatnya entah. Alright, so for example, I've saved some money to buy either a laptop or a TV. Artinya saya telah menabung cukup uang atau beberapa uang, banyak uang gitulah ya, untuk membeli entah sebuah laptop atau TV. Jadi either ini menghubungkan a laptop or TV. Laptop atau TV. Jadi sama-sama noun, sama-sama kata benda. Laptop is a noun, TV also noun. Okay? So once again, I've saved some money to buy either a laptop or a TV. Or it's either black or gray. Nah, ini menghubungkan warna, adjective. It's either black or gray, I can't remember. Now, jadi ini sama level, sama-sama warna. Ini sama-sama kata benda. Pokoknya harus sama-sama. Entah itu sama-sama kata kerja or something like that, or noun or adjective. Yang paling penting adalah sama-sama. Sekali lagi artinya entah atau. Entah atau. Saya entah pergi atau saya entah membeli laptop
atau TV, alright? Atau saya membeli entah, nah biasanya bahasa Inggrisnya kayak gini, saya membeli entah laptop atau TV. Jadi entah itu menghubungkan dua jenis benda tersebut. So kayak ini lebih ke choice, alright? Memilih, it's either laptop or TV, or it's either black or gray, right? So itu tentang connecting items or giving you a choice. Now, negatif dari either or itu adalah neither nor. Sekali lagi, dalam bahasa Inggris Amerika, mereka bilang neither, tapi Inggris neither. Alright, neither nor. So it's up to you. Kalau you mau campur aduk juga nggak menjadi masalah. Orang pasti paham kok. Kalau Anda katakan neither, kecuali orang yang baru saja belajar bahasa Inggris, ya dia nggak tahu semuanya, dia nanti protes. Tapi orang yang sudah terbiasa berbicara bahasa Inggris atau mendengar orang boleh berbicara bahasa Inggris, pasti mereka bilang, oh itu benar kok, right? So for example, we got so wet, we had neither umbrellas nor raincoats with us. Jadi ini, kami basah kuyup, oke? Kami basah kuyup, we had neither. Kami punya, artinya ini kalau kita terjemahkan lurus-lurus, kami punya tidak umbrella, payung atau jas hujan melekat dalam pada tubuh kami. Jadi ini dia menghubungkan neither umbrellas nor raincoats. Artinya neither ini sebenarnya kalau easy untuk remember itu adalah no either. Oke. Jadi entah tidak gitulah, kayak gitu. Artinya kami tidak punya entah umbrella atau payung maupun jas hujan. Alright. Or here in the second example, neither our families nor our friends know that we are getting married. Artinya entah keluarga kami ataupun teman kami tidak tahu, karena neither ini ada kata tidaknya di situ, tidak tahu bahwa kami sedang bersiap-siap untuk menikah atau kami sedang menikah gitu ya. So neither our friends nor friends know. Oh ya, dan harus selalu ada kayak gini, neither nor, either or. Jadi kayak gitu ya, either or, neither nor. So I hope you understand that. If you have questions, you can always ask me di kolom di kolom komentar di bawah ini. Selalu tanyakan saja, I'll answer. Okay, next. And then for lunch, I typically always have a salad, like 9 times out of 10. Either I'll get one from Palm and Honey, or I'll get one from TDR or Dining Hall. 9 times out of 10, alright. Now, 9 times out of 10 ini mau menunjuk. Oh iya, sebelumnya itu adalah sama katakan bahwa of di sini bisa orang boleh kalau ngomong agak cepat dia bilang 9 times out of 10. Aura kayak gitu ya. Jadi ini kayak aura, out of 10. Out of is used for saying how large a part of a group or number you're talking about. Jadi kita menggunakan ini untuk ngomong tentang kayak misalkan dalam kalimat ini 9 dari 10. 9 times out of 10. 9 kali dari 10. Jadi totalnya adalah 10, tapi 9 dari 10 saya lakukan ini. Oke, anggap saja. For example, only 1 out of 10 graduates goes into teaching profession. Artinya, hanya 1 dari 10. 1 out of 10. Oke, graduates yang wisuda gitu. Ya, masuk dalam profesi mengajar. Oke, 1 out of 10. 9 out of 10 anggap saja, atau 10 out of 100, 10 dari 100, or 1000 out of 1 million or something like that. Tetapi biasanya orang menyederhanakan dalam bahasa matematikanya kayak gitu ya. Or here in the second example, you scored 6 out of 10. Jadi 6 out of 10 Anda menggolkan 6 out of 10, 6 dari 10. Jadi mungkin ada 10 gol, you score 6 out of 10. Anda memasukkan 6 dari 10. Or where I live, 9 out of 10 people are native speakers. Di mana saya tinggal, 9 dari 10 orang adalah orang bule yang berbicara bahasa Inggris. Alright? So I hope you understand that. I think that's all for today.
Untuk teman-teman yang mau lanjut atau mau join komunitas kami untuk praktik ngomong bahasa Inggris setiap hari, ada grupnya, ada pelajarannya. Anda selalu bisa kontak WA di bawah ini atau klik linknya. And I'll see you in our community. Bye-bye.